Bambino tuh apa ya Om ya? Ternyata tuh anak kecil itu ada trauma juga. Nah ini nih. Jadi tuh kemarin itu baru ngeh setelah 5 bulan ini anak. Dulu tuh Babe kalau makan dadar, kan Babe tuh tiap hari kan dadar. Nah dia tuh selalu ikut mau dadar. Terus Babe itu suka durian. Bambino tuh juga suka durian. Terus baru kemarin nggak, kok anak ini ditawarin telur dadar dan durian, nggak pernah mau Om. Jadi tuh pindah ke mata sapi tuh. Terus iseng nanya pas di jalan, Bambino, kayaknya mama kemarin Bambino kok nggak pernah suka lagi. Kan dulu suka. Maksudnya kalau papa makan tuh Bambino suka. Diem tuh lama. Terus aku pancing lagi kan, kenapa Bam? Kok tiba-tiba jadi berubah sukanya? Enggak, Bambino mau muntah kalau makan itu, katanya gitu. Aduh. Udah, kenapa? Bambino takut ya, kangen sama papa. Lama tuh dia diem kan di car seatnya, diem dia. Terus habis tuh iya, Nono kangen papa, jadi Nono nggak mau makan dadar sama durian karena emang papanya tuh melekat kan, suka kali kan dadar sama durian. Oh pantas. Kalau Bambino itu beberapa kali kalau malam tuh langsung balik badan, tutup mukanya pakai bantal. Iya, nggak mau bahas bahkan. Nggak mau lihat tentang babi cabitan. Iya. Oke, karena dia udah kayaknya dia udah takut ngerti. Sedih, takut ingat ayahnya gitu. Iya gitu, tapi maksudnya mikir kayak masih 5 tahun setengah kan dia. Ternyata memendam itu gitu ya. Maksudnya pikirnya kan, kita pikir kan kalau anak kecil kehilangan udah lupa gitu kan. gitu. Karena memorinya belum Betul. ada. Ya berarti babe bisa ngelekatin memori itu ke anak-anaknya, luar biasa. Karena kalau Bambino sendiri tuh papanya tuh panutan kali. Jadi kemarin tuh aku ada lihat di HP kan, kayak dia stand up. Di stand up tuh ada di videoin Babe tuh, aku juga post kan di Instagram. Kayak one liner gitu Om. Jadi terus waktu itu Babe pernah post di story-nya. Waktu aku kan kadang-kadang suka lihat arsip story kayak gitu-gitu. Terus habis itu aku save kan, aku post juga di Instagram. Terus kayak yang video kayak Papa Bambino hebat gitu-gitu. Jadi Bambino yang ngomong? Iya, Bambino yang ngomong. Terus ada voice note kayak dari HP omnya kan, dari kreatif itu ke papanya. Papa, Nono boleh ikut ini nggak? Boleh, gitu-gitu misalnya voice note-nya. Terus kayak papanya melucu gitu lah, ngelawak. Hahaha, lucu kali Papa, raja komedi Papa ya. Denger itu tuh kayak, aduh nih kayaknya dia kayaknya aku kehilangan, dia lebih kehilangan, tapi dia nggak bisa ekspresin mungkin karena masih anak-anak kan. Karena mungkin kalau Fatih kan begitu kehilangan Babe, ya gue nggak bilang nggak kehilangan segalanya, tapi maksudnya Fatih begitu kehilangan Babe, sesedih-sedihnya Fatih, otaknya surviving. Harus survive. Harus. Terus ada anak 2, harus survive. Sedangkan Bambino kayaknya begitu kehilangan ayahnya, kehilangan pahlawan gitu, kayak hero-nya dia kan. Bener, panutannya dia. Jadi kayak, dan dia 5 tahun, berarti umur sekarang umur berapa dia? Sekarang kemarin 5 tahun, 5 bulan ini mau 6 tahun lah September iya, nanti. Mau 6 tahun ya. Bener. Nah terus berarti, sorry ini gue bukan yang angkat lagi ya, cuman gue beneran gue kangen sama Babe, terus gue pengen tahu maksudnya, makanya gue baru pengen ngobrol sama lu tuh sekarang, setelah udah lama lewat gitu. Tapi pada saat itu gimana ngomongnya ke Bambino ya? Pada saat papahnya itu, jadi anak-anak itu kan emang kita bawa Om ke Malaysia kan. Jadi kadang-kadang itu, waktu yang terakhir kali kita 2 bulan di dalam ward itu kan. Jadi kadang-kadang sore itu izin sama dokternya kayak boleh nggak lihat papahnya gitu. Jadi dari apartemen mereka lihat gitu. Udah tahu kayak kalau misalnya aku ke apartemen terus misalnya nggak tidur sama mereka gitu kan, nemenin Babe standby di kamar, terus kadang-kadang suka kepergok nangis gitu kan. Terus Bambino tuh pasti tahu, kenapa mah, papa kenapa, kok mamah nangis gitu. Itu dia kayak udah ngeh. Lalu waktu pas nggak ada itu, aku kan di rumah sakit. Terus Bambino dikasih tahu sama iparku gitu kan, adiknya Babe, Bambino ayo kita lihat papa. Oh papanya udah pulang ya? Papa Bambino udah nggak ada.
gitu. Di situ dia ngeliatin aja si tantenya, diliatinnya aja maminya. Habis itu dia sana keluar, nyuruh keluar, marah, nutup mukanya pakai bantal. Lama tuh kita bujuk dia mandi, terus ke bawah siap-siap gitu kan, karena kita udah mau nyampe dari pakai ambulans. Pas hari itu tuh diem aja, tapi nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong. Nangis juga. Enggak. Iya, shock berarti kan? Iya, shock. Bener shock sih, nggak nangis. Terus juga 2 hari setelahnya kebangun tengah malam, terus bilang gini, papanya beneran nggak ada ya mah? Papanya bisa main lagi nggak sama Nunu? Papanya bisa bangkit lagi nggak gitu? Jadi dari situ aku kayak konsultasi juga sama psikolog anak gitu kan, yang memang deket gitu. Dia bilang ceritain apa adanya. Jadi aku ceritain, papa udah nggak ada, papa udah pindah alam, papa udah nggak bangkit. Artinya Bambino sendiri pada saat itu konsep meninggalnya saja belum ada gitu. Jadi dia kayak mikir papa dikubur, terus ya mungkin nanti terus balik lagi, gitu? Iya gitu. Terus apa nih? Bisa nggak ketemu papa lagi ya? Bisa nggak main lagi ya gitu? Terus begitu cerita itu semua? Begitu cerita itu semua, papa udah nggak ada. Papa udah nggak ada nak, papa udah pindah alam, nanti ketemu lagi kalau kita udah dipanggil juga. Ya aku ceritain lah. Ya pokoknya itu. Iya secara agama gitu kan. Ya diem aja. Tapi om, ternyata aku kan kadang suka bahas, disaranin begitu, maksudnya walaupun tidak ada sosoknya, tetap bahas aja papa tuh sosok seperti ya, apa. Supaya mereka ada terus dan mereka tahu kalau mereka punya papa yang luar biasa gitu. Menurut aku tuh luar biasa sih. Jadi aku ceritain terus kayak video, kadang-kadang babe mandiin anak-anak kan. Kalau misalnya apa, aku kan suka videoin diem-diem. Aku liatin tuh papa dulu mandiin Bambino, nyuapin Bambino, Nebula. Terus setiap sore kalau dia lagi di rumah tuh bawa anak-anak naik Vespanya itu keliling sore-sore. Nah jadi kadang-kadang tuh aku liatin video. Nah Bambino tuh lebih kayak cuek. Aku pikir nih kenapa ya gitu kan. Nah tapi kadang-kadang kalau minta temenin sama mbaknya atau sama omnya yang masih kerja kan kreatif, babe jalan-jalan naik motor suka minta ke makam papa karena kan emang di belakang rumah om, deket. Kangen. Jadi tuh tiba-tiba kayak, mama kok bunga papa udah layu? Bunga apa? Iya bunga yang itu mama yang naro. Iya. Kok layu? Oh Bambino ke situ ya? Iya. Jadi kadang-kadang suka minta aja gitu. Jadi Bambino diem-diem ke makam babe. Tapi kalau sama aku, ayo kita ke makam papa. Mama aja Nunu nggak mau turun. Nggak tahu deh. Dia nggak mau kelihatan. Kayak nggak mau kelihatan sama akunya mungkin ya, kayak sedih. Tapi nangis dia. Pernah? Nangisnya waktu yang awalnya dikasih tahu, terus dia marah suruh tantenya keluar, terus dia nutup itu. Terus waktu pas kadang-kadang malam gitu-gitu tuh kayak ketahuan aku nangis gitu kan. Terus dia meluk dari belakang, habis itu dia nangis juga. Tapi kalau kita penguburan juga ada ya? Ada. Tapi kalau apa foto? Jadi kalau misalnya tidur gitu kan, kadang-kadang ya masih loh. Setiap hari tuh kayak masih, harusnya kamu masih gitu-gitu masih ada ya kalau Fatihnya juga. Jadi kadang-kadang tuh ketahuan lah nangis, kirain dia tidur kan, nanti dia meluk tuh dari belakang. Si Bambinonya tuh meluk dari belakang. Tapi kalau kita bahas kalau dia lagi siang gitu, lagi oke main-main gitu, nggak mau bahas, lari kabur. Ya mungkin kan dia nggak mau ngasih lihat kehilangan tersebut ya. Iya. Di umur segitu kayak, ya. Kok bisa ya anak umur 5 tahun udah kayak pengen bilang kayak Bambino nggak apa-apa loh, Bambino sedih. Kayak jangan ditutupin. Maksudnya Mabin masih 5 tahun, bukan kayak cowok yang harus nggak boleh nangis kan, enggak gitu. Dia sayang banget sama lu. Pengen gitu. Dia nggak mau sedih buat lu, Fatih. Gila ya.